Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah Pati Jiwo part 5. Mas, Tangi bangun. Nyaris keras suara Lastri pagi itu, membangunkan Sutoyo. Masalahnya, Lastri melihat satu hal tak biasa dari diri suaminya. Masih meringkuk saat mentari sudah menampakkan sinarnya. Sebentar Sutoyo membuka mata, terdiam sembari memulihkan kesadaran sebelum beranjak bangkit dari ranjang. Setelahnya Lastri menanyakan perihal kejadian semalam yang sampai pagi ini Mes teringat jelas di memorinya. Sosok wanita bertanduk yang dilihatnya di pekarangan belakang rumah. Sutoyo awalnya tampak terkejut mendengarkan cerita Lastri, namun sebentar kemudian Sutoyo bangkit dan berlalu setelah memberi penjelasan singkat kepada istrinya. Ngimpi, Bok. Selesai membersihkan tubuh serta memasukkan satu persatu sesendok nasi dan lauk ke dalam perutnya, Sutoyo berangkat menjalankan kewajibannya seperti biasa. Melupakan sejenak rasa was-was dan keterkejutannya atas cerita Lastri beberapa menit yang lalu. Sedangkan Wati sudah mulai berangkat ke sekolahnya. Sementara Lastri seperti hari-hari biasa. Ia hanya menghabiskan waktu di rumah dan sesekali mengawasi anak keduanya bermain bersama dengan tetangga. Terkadang ada hawa aneh yang muncul di dalam rumah barunya, lebih tepatnya di ruangan yang kini menjadi ruangan penyimpanan barang yang tak digunakan. Lastri seperti merasa jika di dalam ruangan itu ada sesuatu yang membuatnya penasaran untuk dimasuki. Tapi setiap kali dirinya masuk dan mencari sesuatu, tak pernah menemukan apa yang dimaksud. Seperti hari itu, saat waktu mulai surup. Setelah beberapa jam ia melakukan aktivitas di dalam rumahnya, Lastri merasa bosan. Tak ada tempat tujuan lain, selain ke halaman belakang. Dirinya masih penasaran dengan sosok semalam yang dilihatnya. Lastri terus melangkah, dan baru berhenti beberapa meter dari pintu dapur yang letaknya berdampingan dengan kamar mandi. Mendekat ke arah sisi kanan menatapi seekor kambing hitam sudah terikat di salah satu pohon. Rasa penasaran seketika menyelimuti dalam benak. Sebab Lastri tahu betul, jika semalam belum ada kambing tersebut. Cukup lama Lastri mengamati sambil memeriksa kambing itu. Siapa tahu ada nama di badannya. Tapi ternyata tidak ada. Dalam hati Lastri bertanya-tanya tentang pemilik kambing tersebut. Ia terus berpikir, mengingat-ingat kembali, apa mungkin ini punya suaminya atau hanya titipan. Entahlah, pikirnya. Hari semakin beranjak sore, paparan sinar terik mulai meredup, membuat suasana terasa sejuk dan asri di halaman belakang rumah Lastri. Melebu, Bok, wes surup, Railok, masuk, Bok. Sudah mau maghrib. Pamali, ajak Sutoyo, menyadarkan Lastri yang terdiam sejak tadi di pekarangan belakang. Sik, Mas, iku wedus sopo? Mas, bentar Mas. Itu kambingnya siapa? Lastri balik tanya ke suaminya. Sutoyo membisu, wajahnya seketika memucat. Setelah Lastri baru saja menyelesaikan kalimat pendeknya. Tapi bukan itu yang membuat Sutoyo tiba-tiba terselimuti ketakutan, melainkan dari seekor kambing hitam sudah terikat di pohon belakang. Namun sebentar kemudian Sutoyo memberi alasan yang logis untuk istrinya agar tidak curiga. Wedusku, Bok, Bapak sesuk meh ternak wedus. Kambingku, Bok, Bapak besok mau ternak kambing. Sutoyo yang sudah tak sabaran, kemudian mencengkram lengan Lastri membawanya masuk ke dalam rumah meninggalkan tempat itu. Wes ayo melebu, ngobrol neng enjero omah wae. Sudah ayo masuk, bicara di dalam rumah saja, ajak Sutoyo melangkah lebih dulu membukakan pintu. Lastri yang masih dilanda kesal dan berwajah mengkerut, menuruti ajakan Sutoyo tanpa bicara. Namun sesampainya di dalam kamar, banyak pertanyaan yang meluncur deras yang ingin Lastri sampaikan. Mas, aku isih kepikiran karo sik mau bengi. Eneng demit sik manggoni neng emburi omah. Mas wes wiru durung. Mas, aku masih kepikiran sama yang semalam. Ada setan yang menempati di belakang rumah. Mas sudah lihat belum? Setan opo? Bok. Raono sik jenenge setan neng emburi omah ki. Setan apa? Bok, gak ada yang namanya setan di belakang rumah. Jawab Sutoyo sengit. Karep mulah, Mas. Terserahlah Mas. Sejenak suasana terasa sunyi. Sutoyo yang mendengar ucapan Lastri, terlihat dia memandang wajah istrinya dengan tatapan serius. Tapi tak lama, senyum tawa Sutoyo meledak dibarengi gelengan kepala. Bok, wes, sampean kigur kekeselen. Sesuk bapak tak ngundang Mbok Ijah ben ngewangi resik-resik omah. Ben ibu kira kakean pikiran. Bok, sudah, kamu itu cuma kecapean.
Besok bapak tak minta tolong Mbok Ijah surah bantu bersih-bersih rumah. Biar ibu gak banyak pikiran, ucap Sutoyo dengan sunggingan senyum mencibir. Wes, bapak arep mamsik. Ngelih, sudah, bapak mau makan dulu. Lapar, sambung Sutoyo seraya membalikan badan, melangkah dan meninggalkan Lastri sendiri di kamar. Asteris. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.